Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kali ini kita akan membahas segala hal tentang nagari. Tapi sebelum kita perkenalkan bintang tamu, kita lihat dulu video cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriz. Selamat datang di Nagari Tanjung Haro, Sikabu-Kabu, Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Nagari Sikabu-Kabu, Tanjung Haro, Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota. Oke, kembali lagi bersama saya dan program yang sama. Setelah kita tonton video berikut yang tadi, kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini, Pak Wali Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Nofrizal SPD. Benar ya? Sarjana pendidikan ya? Sarjana pendidikan ya, betul. Harusnya guru ya? Harusnya guru. Harusnya ya. Kalau menurut aturan dari orang tua ya. Tapi guru itu tidak harus di kelas. Nggak harus di kelas ya. Guru itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Waduh, ini literasinya, tutur katanya ini keren sekali ini ya. Oke, saya panggil ini Pak Wali. Boleh. Nofrizal. Pak Wali boleh. Atau gimana ini? Biasanya dipanggil Nov ya. Nov. Nah, tapi kalau orang kampung, orang di kampung saya biasanya manggil mengganti huruf F dengan huruf P. Iya, Nov F ya. berat katanya. Nov. Oke, saya panggil Pak Wali aja lah ya. Siap. Sebenarnya begini, pemirsa, kita satu kampung ini sebenarnya. Cuman saya sudah tergadai di Kutu nan Godang di Payakumbuh Utara. Tapi walaupun itu saya masih merasakan bahwa Nofrizal ini Pak Wali saya. Karena saudara-saudara saya di kampung banyak sekali. Oke, kita bincang lagi dengan Pak Wali ini ya. Sudah lama nih Pak Wali menjabat menjadi orang nomor 1 lah ya, BA1 di Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Kalau secara resmi ini baru bulan ketiga ya. Bulan ketiga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Wali Nagari. Sebelumnya memang di pemerintahan Nagari bukan sesuatu yang asing buat saya. Karena sejak memutuskan untuk menikah dan hasil diskusi dengan istri, kita memutuskan untuk tinggal di kampung dan mengabdikan diri untuk kampung halaman, membangun potensi kampung halaman. Jadi sejak 2017 kita memang waktu itu diminta oleh masyarakat untuk mengabdi menjadi kepala jorong waktu itu. Kepala jorong. Ya, kepala jorong di Sikabu-Kabu ya. Kemudian 1 tahun kemudian kita dari kepala jorong menjadi kaur umum perencanaan. Kaur ya. Ya, kaur umum khusus untuk perencanaan pembangunan di Nagari. Kemudian memang ketika Wali Nagari definitif kita mengundurkan diri karena maju di kontestasi pilkada waktu itu. Gagal ya. Gagal ya. Gagal ya. Akhirnya kita memang waktu itu resign dan sebenarnya selaku anak Nagari ya. Saya sebenarnya tidak pernah terjun ke politik praktis. Cuma waktu itu memang karena beliau maju dari jalur independen, kita selaku anak Nagari ikut membantu waktu itu. Kemudian memang tapi tidak sampai akhir. Hanya ketika proses independen saja. Dan ketika gagal juga ya. Ketika dia memutuskan untuk masuk partai, saya memutuskan untuk resign dari tim sukses dan maju sebagai pejabat antar waktu atau PAW Nagari. Oke. Nah, istri juga mengabdikan diri di kampung ya sebagai apa gitu? Jadi istri kebetulan
sebenarnya banyak cerita ya, kalau bisa diceritakan tentang boleh, istri. Nggak apa-apa diceritakan, ya? Mumpung istrinya ada di sini kan. Jadi pertama sebenarnya buat saya bisa dikatakan sebuah nikmat ketika diberikan seorang istri yang selalu siap mensupport suami. Jadi memang kami sebenarnya dari zaman sekolah itu memang sudah tidak aktif di kampung masing-masing. Kalau istri dia sebenarnya junior saya di sekolah ya. Junior ya. Ya adik kelas. Adik kelas kita sama-sama mondok. Kebetulan dia tamat setingkat SLTP, melanjutkan sekolah ke Jakarta, kemudian kuliah di Aceh. Begitupun saya selesai menamatkan tingkat SLTA di pesantren. Di pesantren dulu ya? Ya, saya di pesantren Darul Funun di Padang Japang. Di Padang Japang, Jorong Padang Japang di 7 Kota Talago itu. Kemudian akhirnya mungkin karena jodoh 10 tahun tidak pernah komunikasi, bertemu kembali, dan sampai sekarang alhamdulillah dia selalu mensupport apapun kegiatan saya. Sebenarnya waktu awal nikah saya sampaikan, maklumlah kita di Minang ya. Nah, di Minangkabau ini rata-rata kan yang dalam tanda kutip yang punya rumah itu kan yang perempuan. Ya, pasti. Kita laki-laki ini tidak punya perempuan. Tapi saya sampaikan boleh, istilahnya bukan boleh ya. Kalau mau menikah dengan saya punya niat untuk mengabdikan diri ke kampung halaman. Berarti harus ikut saya. Dan dekat dengan orang tua. Sebenarnya kosakatanya bukan harus, tapi dia udah paham. Akhirnya memutuskan kita untuk sama-sama tinggal di kampung, dan alhamdulillah sekarang dia mengabdikan diri di Yayasan Nagari. Sebuah yayasan namanya Yayasan Dharma Bakti Insani. Yayasan ini memang dibentuk, kita sama-sama membentuk ini dulu dengan Wali Nagari dan beberapa anak muda dan tokoh masyarakat. Memang yayasan khusus untuk menampung, bukan menampung ya, tapi SLB, sekolah luar biasa untuk anak-anak kita yang punya kesulitan ketika dia sekolah di sekolah normal. Dan dia salah satu guru di sana. Berarti adalah kesulitan dari cara beradaptasi atau berpikir ini kayaknya ya, bukan dari fisik kan? Sebenarnya kalau untuk sekolah luar biasa, kesulitan itu bisa dari banyak segi. Pertama memang barangkali dari segi fisik, dia berbeda dari anak normal lainnya. Kemudian dari kalau bisa saya bilang itu pola pikir berarti. Daya tangkap juga ya. Kita tidak mengatakan anak-anak ini lemah daya tangkapnya, bukan. Cuman ada beberapa anak yang memang ternyata dia harus mendapatkan perlakuan khusus secara khusus itu. Kalau dia di sekolah normal dengan kapasitas satu kelas itu sampai 30 atau 40 orang, memang dengan satu guru biasanya anak ini tidak mendapatkan perhatian atau waktu yang lebih, sehingga dia tertinggal dari teman-teman. Berarti anak-anak seperti ini istimewa ya? Istimewa sebenarnya. Istimewa sekali ya? Sangat istimewa. Berarti istri sekarang ikut sama suami ya? Bisa dibilang ya benar begitu. Dia ikut dengan saya, tinggal di rumah saya ya, rumah orang tua. Rumah orang tua. Kalau saya belum punya rumah. Itu sebenarnya kan antara senior dan junior ya. Ini sepertinya ada arogansi senior ya. Nurut ya. Kalau di sini bukan arogansi senior sebenarnya. Powernya. Tapi kan sedikit kalau kita mengkaji dari segi agama, setelah ijab kabul antara seorang perempuan dengan laki-laki, artinya adalah dia sudah siap menyerahkan hidupnya kepada suaminya. Dan suami ketika ijab kabul bukan hanya sekedar ijab kabul, tapi sebenarnya ijab kabul dengan orang tua si perempuan ini. Kalau saya mengartikannya, dia siap untuk menanggung mulai dari kehidupannya, kebutuhannya, sampai dia menanggung dosa yang sebelumnya dipikul oleh orang tuanya, sekarang dipindahkan ke pundaknya. Enak ya istri itu ya? Enak sebenarnya. Sebelum nikah dosanya dipikul orang tuanya ya. Udah nikah kita ya. Aduh. Jadi sebenarnya perempuan,
Mohon maaf, saya bukan ustadz sebenarnya. Oke, ini menarik sekali. Saya tertarik itu ya, setelah sebelum nikah dosanya dipikul oleh orang tuanya. Setelah menikah laki-laki atau suami yang mikul. Masih aja ya, ada perempuan yang nyakitin laki-laki ya. Aduh. Jadi yang salah itu tetap laki-laki. Yang salah tetap laki-laki. Perempuan itu maha benar. Oke, lanjut. Berarti, waduh, bukan ustadz ya. Bukan ustadz. Tapi ilmunya. Ada teman-teman yang memanggil ustadz atau buya, tapi saya sebenarnya tidak suka dipanggil ustadz. Tidak suka ya? Nah, tidak suka dipanggil ustadz. Aduh, ini kalau orang cerdas memang merendahnya seperti ini. Oke, kita kembali ke Pak Wali ya. Ini kalau masalah tanggung jawab tadi ya. Kalau sudah ijab kabul bukan hanya istri ya. Tapi semua yang ada di sana harus bisa menjaga hubungan baik. Soalnya kan menyatukan ya, dua keluarga besar ya, keluarga istri dan keluarga kita ya. Kalau nggak bisa kalian menyatukan dua keluarga hanya memikirkan enaknya saja waktu malam, sampai umur 50 pun kalian belum pantas untuk menikah. Benar kan? Benar ya, kadang ada sih sebagian oknum-oknum masyarakat yang memikirkan bahwa ya cuman istri aja, nyakitin istri aja yang sakit. Enggak, ada yang tersakiti ya, orang tuanya, adiknya, ponakannya, semua kan. Nah itu saya gini-gini takut juga sih sama istri, bukan takut sih sebenarnya, takut nyakitin. Oke, kita ke ini obrolan kita kayak obrolan ini ya, apa? Kalau bahasa apanya campur sari kayaknya. Campur sari ya. Tapi saya kan memang dalam situasi apapun kita tidak tahu kan. Ternyata sampai segini saya malah suka menarik ini obrolan kayak gini. Seorang wali nagari ternyata juga memikirkan hal-hal yang seperti itu ya, tidak saja memikirkan pemerintahan ya yang ujung-ujungnya uang ya, ada yang dipikirkan dulu dasarnya. Oke. Pak Wali, ini kan sudah berapa bulan jalan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, ini kan segala pusat perhatian Luak 50 baik kabupaten ataupun kota Payakumbuh ini tertuju ke Sekabu-Kabu nih. Masa? Ya, yang saya perhatikan. Saya ini pegiat media sosial ini. Oh gitu ya? Oke, saya di Instagram. Terima kasih. Terima kasih. Di Instagram follower saya 50.000 lebih ini. Nah, Pak Wali belum tahu kan, orang kampungnya kan. Di Instagram, sementara di Facebook itu 102.000. 50.000 follower Instagram. Nanti. Ya nanti wakil dirut itu merangkap jadi penonton bayaran. Aduh, gangguin aja nih orang. Oke, nah di Facebook itu halaman saya itu pengikutnya 102.000. Sementara kayaknya PPID Nagari harus segera memfollow ya. Apa namanya akun Instagramnya? Carito Minang Lucu. Carito Minang. Jadi saya ini penulis. Habis ini langsung saya follow. Oke, menarik sekali. Nah, saya banyak tahu. Jadi di media sosial itu, baik di Instagram, Facebook ataupun YouTube, banyak sekali orang-orang atau netizen yang pernah ke sana lalu memposting. Berarti kan ada kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika telah mengunjungi Sekabu-Kabu Tanjung Haru Padang Panjang. Nah, jadi dari sana saya berkesimpulan saat sekarang semua mata tertuju ke Sekabu-Kabu Tanjung Haru Padang Panjang. Dan dulu-dulunya sebelum itu ke Padang Ateh. Nah, kan ada wisata sapi. Nah, ini waktu Jokowi kesini, Pak Presiden kita jadi menjadi viral kan. Nah, sekarang tertuju mata ke Sekabu-Kabu Tanjung Haru Padang Panjang. Nah, menurut Pak Wali ini sebagai seorang orang nomor 1 di sana ya. Ini apa sih sebenarnya di kampung kita itu yang menarik? Menurut Pak Wali selain dari wisata-wisata itu. Yang menarik kalau di nagari kita di Tanjung Haru, Sekabu-Kabu Padang Panjang itu banyak sekali yang menarik. Banyak potensi yang sebenarnya belum terekspos. Tapi kalau untuk saat ini memang nagari Tanjung Haru, Sekabu-Kabu Padang Panjang itu kalau saya mengistilahkannya itu memang kita menyebutnya dengan agak ke Inggris-Inggrisan sedikit, hidden paradise. Artinya istilah sebuah istilah yang kita
artinya adalah sebuah surga yang tersembunyi. Waduh, surga yang tersembunyi ya. Kenapa kita pakai istilah surga yang tersembunyi? Karena 50 kota. 50 kota ini sebenarnya sangat kaya akan potensi alam dan potensi wisatanya. Salah satunya adalah di Nagari Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Jadi memang kontur alam kita berada di ketinggian rata-rata kalau yang top nagari kita itu berada di ketinggian 1300 mdpl. Nah, 1300 mdpl dan memang kita berada di pinggiran kota Payakumbuh. Ketika naik ke Nagari Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, maka kita akan leluasa untuk melihat pemandangan kota Payakumbuh. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa dibilang wisatawan ya yang berkunjung di Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, sebenarnya yang menarik buat mereka kalau saya lihat yang pertama adalah udara yang sejuk. Udara yang sejuk. Kita bisa rasakan barangkali kalau untuk daerah Riau atau Pekanbaru, Padang, barangkali dengan udara yang panas dan polusi udara itu tidak akan Anda temukan di Sekabu-Kabu Tanjung Haro. Menarik sekali ini. Sebenarnya asik sekali ngobrol sama Pak Wali ya. Tapi ini karena ada sesuatu hal kita break sejenak ya. Soalnya Tangkelek mau lewat ini. Waduh, sponsor kita. Makasih Tangkelek. Mudah-mudahan nanti brandnya Bumi Sekabu segera hadir di sini. Amin. Itu yang kita tunggu. Kita break sejenak. Dan Senak Minang orang awak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Pak Wali Nagari Nofrizal SPD, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Makasih Pak Wali ya. Sama-sama. Pak Wali, kita bincang-bincang lagi. Ini milenial ya. Usia sekarang berapa Pak Wali? Saya sekarang baru masuk 17, bercanda. 31 tahun. 31, ya. Tapi memang kayak 17 ya. Kali 2. Sebuah penghinaan. Pak Wali, ini kan masih muda ya menjadi betul. Seorang Pak Wali ya. Ini Pak Wali ini kalau di administrasi kota ini setingkat lurah ya. Betul. Nah, di usia yang 31. Betul. Sepanjang sejarah Nagari Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang kan Pak Wali kan yang masih muda ya. Ya sebelumnya ya sudah berusia matang ya. Seperti almarhum Pak Harudin. Kemudian Pak Guntur. Dan kemarin Datuk Pobu. Nah, sekarang sebelumnya yang muda paling yang kembaran saya satu lagi. Nofrizal juga ya. Nofrizal Abang ya. PLT, tapi yang termuda barangkali ya, betul. Pelaksana tugas ya. Muda, Kalau dibanding Nofrizal yang satu lagi memang masih mudaan Pak Wali. Nofrizal itu seangkatan saya itu. Pak Wali ini milenial sekali, ini tanggung jawab berat ini Pak Wali. Sangat berat ya. Sangat berat. Apalagi yang dikuasai ini dalam tanda kutip kan. 3 jorong besar ya, sekarang udah 5 ya, menjadi 5 jorong ya, 6 jorong ya. 6 jorong. 6 jorong, penduduk kita 7.000 jiwa lebih. 7.000 jiwa ya, lebih. Lalu dipimpin oleh seorang milenial. Nah, kabarnya ini yang lagi viral ini Bumi Sekabu, ini kafe ya, kafe Pak Wali ya. Ini kenapa ini dibikin lagi kafe? Enggak cukup gaji atau uang kehormatan dari seorang wali nagari, masih dibuka kafe ini. Gimana ceritanya ini Pak Wali? Kalau substansinya sebenarnya bukan masalah uang. Bukan masalah uang, klise ya. Kalau uang, sebenarnya kalau dalam ilmu ekonomi atau ilmu apanya, uang itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup, berapapun nominalnya ya. Makanya kata mereka-mereka yang bijaksana itu kan uang bukan segalanya. Segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Betul. Jadi tadi pertanyaannya kenapa dibuka Bumi Sekabu ya? Kafe itu ya. Sebenarnya bisa saya jelaskan secara panjang lebar atau secara singkat. Singkat saja ya. Oke, sebenarnya salah satu motivasi saya untuk membuka kafe Bumi Sekabu itu, sebenarnya saya tidak pernah menyebutnya kafe ya. Itu teman-teman saya yang mengartikan kafe. Kalau saya lebih cenderung disebut pajak, kalau bahasa Sekabunya pajak. Lapau ya. Ya lapau lah. Salah satu motivasi yang paling mendasar adalah ketika
Nagari Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang mencetuskan visi dan misinya menjadi nagari tujuan destinasi wisata. Sejak 2016 kita kan sudah membangun beberapa objek wisata dan salah satunya memang yang fokus serius pemerintahan nagari adalah panorama Kayu Kole. Kayu Kole, Cuman Kayu Kole sampai sejauh ini itu hanya kita gunakan pembangunannya menggunakan alokasi dana desa. Dana desa. Tentunya dana desa dengan nominal yang terbatas yang bisa kita pergunakan sehingga Kayu Kole sudah kita bangun tapi hanya mampu membuat fasilitas dasar. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas mendasar lainnya yang sangat tak kalah penting seperti akses jalan, kemudian listrik, itu tentunya tidak bisa kita kondisikan dengan dana desa. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pengunjung atau wisatawan datang ke negari kita atau khususnya ke Kayu Kole, belum ada sarana dan prasarana penunjang dalam tanda kutip yang layak yang mampu kita hadirkan. Contoh, ketika misalnya pengunjung datang, tentunya setelah mereka menikmati panoramanya, kemudian berfoto di spot-foto yang kita sediakan, tentunya mereka butuh tempat ngopi yang enak, tempat makan yang asik. Itu licik juga ini ya? Sebenarnya bukan licik, tapi sebenarnya kita kan kebetulan saya dulu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, ya sedikit-sedikit belajar lah ya. Selain saya melihat peluang, cara menikung juga ya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk melengkapi Kayu Kole itu sendiri. Melengkapi kebutuhan. Ketika pengunjung datang ke Kayu Kole, ternyata mereka masih punya pilihan lain. Dan jangan lupa di Bumi Sekabu tidak hanya di nagari tidak hanya ada Kayu Kole, tidak hanya Bumi Sekabu, tapi sekarang pelan-pelan sebenarnya masyarakat sudah mulai melek, membuka diri lah ya. Membuka diri. Sudah banyak industri-industri atau bukan industri ya. Usaha-usaha kreatif yang mulai lahir. Ada kita punya namanya Soalengge. Bahkan Soalengge itu lebih senior dari Bumi Sekabu. Soalengge Bumi Sekabu ini baru jalan belum sampai 2 bulan. Sebelum Bumi Sekabu ini viral juga Soalengge ini juga udah viral. Sangat viral sekali. Jadi sebenarnya saya di setiap kesempatan selalu menghimbau kepada masyarakat, kepada pemuda khususnya, ayo bangkit. Ternyata nagari kita ini punya potensi yang luar biasa. SDM-nya juga ya. SDM. Kita harus berusaha untuk berpikir kreatif bagaimana caranya. Karena dengan membuka sebuah tempat wisata tidak hanya memberikan keuntungan margin untuk personal kita, tapi yang paling pasti adalah membuka lapangan kerja. Sekedar informasi, belum 2 bulan saya menjalankan atau membuka Bumi Sekabu ini, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah, alhamdulillah ya, kita sudah bisa memperkerjakan 19 orang di karyawan Bumi Sekabu. Dan seluruhnya saya berdayakan anak-anak muda, dan pemudi yang sebelumnya tidak punya kegiatan, ada yang baru sekolah, ada yang masih sekolah. Tentunya dengan jam dan pembagian tugas kerja mereka masing-masing. Tapi dibayar kan mereka? Pasti dibayar. Sekarang sudah 19 orang. 19 orang ya. Insya Allah mudah-mudahan seandainya kita bisa mempertahankan pelayanan dan kunjungan bisa tetap stabil, saya targetkan Bumi Sekabu bisa menampung 50 sampai 100 orang, 100 lapangan kerja baru di nagari Tanjung Haro Sekabu-Kabu Padang Panjang. Ini keren sekali ya. Seorang wali nagari milenial tapi berpikirannya panjang juga ya, jauh ya. Nah ini public speakingnya, tutur katanya ini keren sekali. Ini kayaknya setelah ini punya kelanjutan nggak untuk berorasi, berpidato seperti ini? Misalnya udah capek wali nagari, naik lagi lah. Jadi kalau saya Dario orangnya fleksibel saja. Masalah saya selalu yakin dan percaya bahwasanya takdir itu sudah ada yang mengatur. Termasuk tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, dalam benak saya untuk menjadi seorang wali nagari. Tidak pernah. Tidak pernah sama tidak sekali. Pernah sama sekali.
Bahkan kalau boleh saya flashback sedikit. Menjadi wali nagari pun sebenarnya saya sampaikan kepada masyarakat, saya tidak punya ambisi pribadi untuk menjadi wali nagari. Kenapa? Karena saya tahu betul tugas dan tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Dunia akhirat. Beban barik sungulong batu ya. Barik. Enggak juga. Kalau beban barik sungulong batu itu sebenarnya enggak juga. Enggak mau sekedar untuk motivasi buat teman-teman, buat pemuda. Jangan dikira ini yang salah ya. Ini yang salah. Kenapa yang salah? Kadang manusia itu tipikalnya hanya menyampaikan yang jelek-jeleknya saja. Iya, pastilah. Betul, jadi wali negari itu tugas dan tanggung jawabnya berat. Tapi kan selaras dan seimbang. Contoh, kenapa saya sampaikan ini, selalu saya sampaikan supaya jadi motivasi. Seorang wali nagari sekarang untuk pendapatan lah ya, untuk gaji aja itu pokoknya itu udah lebih 3 juta. Ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain, jadi 1 bulan itu seorang wali nagari itu bisa menerima pendapatan resmi. Resmi ya. Pendapatan resminya itu kurang lebih sekitar 5 juta. Udah termasuk uang kehormatan di sana ya? Ya, udah termasuk dengan segala tugas dan tanggung jawab yang lain. Artinya adalah menjadi wali nagari itu bukan sebuah sesuatu yang artinya adalah singkatnya saya ingin teman-teman pemuda yang lain kepada perangkat nagari selalu saya sampaikan karena kami atau saya dan perangkat-perangkat nagari itu memang banyak yang milenial. Nah, bisa dicek kepala jorongnya masih muda-muda, muda sekali. Saya sampaikan di dalam rapat internal. Ketika kepala jorong melakukan tugas di luar tanggung jawab atau tuntutan dari kantor, percayalah sebenarnya yang dia lakukan itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Seorang perangkat nagari itu bisa menjabat sampai umur 60 tahun. Apa iya mau jadi kepala jorong sampai umur 60 tahun? Nah, artinya adalah ketika dia melakukan kinerja dengan baik di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan menilai sendiri. Dia nanti bisa dipromosikan oleh masyarakat atau dia sendiri maju untuk menjadi wali nagari. Saya sampaikan, bahkan saya sampaikan kepada teman-teman, kalau perlu nanti siapa yang berminat untuk menjadi wali nagari, misalnya nih ada 3 orang, ayo kita sama-sama aja. Kalau biasanya kan istilahnya dalam tanda kutip semacam ada persaingan perang dingin antara calon. Kalau saya membayangkan ke depan, ayo kita ngobrol santai kayak gini, duduk bertiga. Udah, silahkan sampaikan visi misi Anda seperti apa. Ya kita ngobrol santai aja gitu. Jadi buat teman-teman perangkat saya selalu memotivasi. Kalau saya pribadi, biar waktu yang menjawab. Nah, saya ingin karena begini ya. Ini bukan sok-sok apa ya? Bukan menggurui lah. Religius atau menggurui. Religi. Karena setahu saya dari sejarah yang saya dengar, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal, maka para sahabat itu sebenarnya mereka dalam tanda kutip menolak untuk menjadi khalifah. Kenapa? Karena mereka sangat tahu tugas dan tanggung jawabnya itu sangat berat. Makanya saya selalu sampaikan, saya tidak mempunyai ambisi pribadi, tapi kalau masyarakat merasa membutuhkan tenaga dan pikiran saya akan berikan. Dan di kampung saya selalu sampaikan kepada masyarakat, jangan dikira ketika saya jadi wali nagari atau ketika saya seperti sekarang ini, saya lupa dengan asal saya. Saya sampaikan sedikit bersejarah. Saya terlahir dari keluarga petani. Orang tua, bapak dan ibu itu hanya buruh tani. Buruh ya. Untuk menguliahkan saya, ini biasanya saya agak emosional sedikit. Untuk menguliahkan saya ini Dario, tidak ada rasanya rumah atau pintu tetangga itu yang orang tua saya itu tidak pernah meminjam uang untuk menguliahkan saya. Jadi rasanya ketika masyarakat meminta saya untuk menjadi kepala jorong, menjadi itu sebenarnya secara pribadi kalau dihitung-hitung nilai yang kita terima dengan waktu dan pikiran yang kita berikan itu memang nggak sebanding. Tapi kalau kita pikirkan lagi, siapa lagi yang akan membangun kampung kalau bukan kita? Ya, makanya sebenarnya buat anak-anak
kampung saya yang sekarang eksis di luar itu sebenarnya agak saya sayangkan ya. Iya, bukan disayangkan. Kalau bisa kembali ke kampung. Ya. Jadi sekarang saya coba lihat potensi anak nagari yang dia punya potensi luar biasa, sangat. Tetapi kadang kan begini. Di kampung ini ketika kita tidak siap mental untuk mengabdi, kadang memang kita tidak kuat ketika menerima kritikan, bla bla segala macam. Memang kata orang musaji nang kita buat gereja juga kecil orang sudahnya gitu. Artinya ketika kita sudah memikirkan dengan maksimal, mengonsep, membuat dan memberikan tenaga sebisa yang kita mampu, kadang penerimaan masyarakat belum tentu. Jadi saya belajar kalau kita tidak kuat mental, memang apalagi yang muda yang saya rasakan. Memang kalau nggak kuat mental akan berdampak negatif. Makanya sebenarnya saya kepada adik-adik yang baru tamat kuliah, yang fresh graduate yang seperti itu, saya sampaikan silahkan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di luar, tapi jangan lupakan kampung. Nah itu. Sebenarnya ya saya juga sih sebenarnya ini Pak Wali lagi menyindir saya ini sebenarnya. Saya boleh ngopi dulu ya. Oke, ngopi dulu kita. Ini memang potensi-potensi yang ada kemarin-kemarin itu memang kita banyak di luar. Pertama itu memang kita dibutuhkan di luar. Yang kedua seperti kata Pak Wali tadi, kalau kita nggak siap mental ya down kita secepatnya di kampung ya. Ya ini lagi asik ngobrol ini ya, nanti breaknya. Aduh, capek orang dapur ngeliat saya ini. Host kok kayak gini. Oke, ya seperti itulah. Memang harus kuat mental. Tapi ya gimana pun seperti kata pepatah kan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di kampung kita. Ya mending di kampung orang hujan emas, sampai di kampung kita batu. Enggak seperti itu ya. Yang namanya kampung, tanah kelahiran kita, tetap kita ingat, tetap kita bangun, tetap kita budaya. Dibudidayakan ya potensi-potensi yang ada ya. Oke, ini sebenarnya asik sekali ngobrolnya, tapi karena durasi yang membatasi kita break dulu sejenak ya. Dari semua bintang tamu yang pernah ada di sini, ini baru sama Pak Wali ini yang ngobrolnya sama enak. Sangat enak sekali ini ya. Kebanyakan Pak Wali yang ngomong dari tadi, saya nganggu geleng. Tapi benar, public speakingnya keren sekali, cerdas sekali. Tapi ke semua bintang tamu saya ngomong kayak gitu juga sih sebenarnya. Oke, kita break sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Pak Wali Nagari Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Pak Wali Nofrizal SPD, Sarjana Pendidikan. Kita bincang-bincang lagi bersama beliau. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya ya. Alhamdulillah Pak Wali ya. Oke, Pak Wali. Ini kan menjadi wali dalam usia yang sangat muda. Ya, betul. Kita langsung saja ini tanya ya, suka dukanya menjadi wali ini apa? Ya. Sukanya dulu lah. Sukanya. Tentunya menjadi wali nagari, betul. Setiap apapun profesi pasti ada suka dukanya. Pasti ya. Termasuk menjadi wali nagari. Kalau ditanya suka, tentunya yang bisa saya sampaikan di sini, ini saya coba memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Sebenarnya dari hati yang paling dalam ya. Bukan jawaban klise, adalah suka yang saya rasakan adalah ketika kita mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Oke, menarik ya. Dan ketika kita mencetuskan atau mengonsep, membangun sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah program kegiatan, apalagi kegiatan yang awalnya itu penuh dengan pro kontra, ternyata setelah kita wujudkan, program yang kita berikan ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu adalah sebuah kepuasan batin, ya? Sebuah kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, barangkali saya bisa berikan contoh. Iya, boleh. Ketika dulu ketika saya masih menjadi kepala jorong, waktu itu kita coba membawa program pengadaan air minum berbasis masyarakat atau Pamsimas
waktu itu memang terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang takut air sawah akan kering, ada yang bla bla segala macam. Ada yang takut nanti bayarnya berapa ya. Ada yang takut waktu itu, banyaklah ketakutan masyarakat. Pasti. Tapi saya sampaikan, saya tekankan kepada diri saya sendiri waktu itu. Ini adalah sebuah program yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat karena air adalah kebutuhan dasar. Dan ternyata setelah program ini jadi, sekarang jangankan 1 hari, 1 jam aja ketika air itu macet atau tidak mengalir, itu masyarakat udah ribut, berpekikan semua. Berpekikan. Kenapa? Karena biasanya mereka mandi ke tempat pemandian umum. Iya. Mereka MCK buang air ke tempat umum. Iya. Kasihan ya pengantin baru ya. Sekarang ya pengantin baru paling kasihan ya. Iya. Bayangkan sebelum subuh ngantri. Iya, bayangkan ya. Ya kan? Ngumpet-ngumpet ya. Kadang kalau ketemu teman tuh di tempat pemandian umum kan rasa nggak enak. Iya, dibully ya. Sekarang no game. Sekarang terselamatkanlah para pengantin baru. Bisa mandi di rumah mereka ya. Sudah bisa mandi di rumah. Apalagi kalau kamar mandi ada di kamar sendiri ya. Tinggal lagi berpandai-pandai saja dengan mertua kan. Oke, Andes kemarin kan pengantin baru ya. Berarti di rumahnya sudah ada kan kamar mandi ya. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Dia sudah menjadi salah satu pemanfaat dari program Pamsimas. Oke, keren sekali ya. Jadi itu adalah sebuah kepuasan ketika yang kita buat itu ternyata betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Nah, dukanya. Honor gitu ya. Honor adalah sesuatu yang sifatnya relatif buat saya. Klise. Jadi kalau duka, ditanya duka, tentunya duka paling tinggi seorang pemimpin adalah ketika apa yang dia perbuat ya. Bukan perbuat sebenarnya. Apa yang dia sudah pikirkan untuk sesuatu yang terbaik bagi masyarakatnya ternyata disambut atau disalahartikan oleh masyarakatnya dan digodok seakan-akan kita ini punya niat yang lain. Itu adalah duka paling terberat buat saya. Oke, itu kan kebanyakan dari masyarakat ada oknum-oknum tertentu ketika kita belum mengungkapkan sepanjang lebar, tapi masyarakat sudah memponis ya. Ini enggak kayak gini. Kalau saya lihat, tipikal masyarakat kita, Minangkabau khususnya, dan Nagari, Kabu-Kabu Tanjung ini paling khas. Gemetar ada namanya, kalau dia apa tuh, otalapau. Iya, otalapau. Kalau saya mengistilahkan otalapau itu otambu-ambu. Iya. Kenapa otambu-ambu? Bayangkan sebuah balon, kita tiup, kita ambuh. Kita ambuh ya, bahasa Kabunya ambuh, kita ambuh. Sudah besar nih, ternyata isinya cuma angin. Angin. Jadi sebenarnya saya sampaikan bau lagi angin ya. Kepada teman-teman, kepada pemuda, yuk kita mulai ganti otalapau itu dengan diskusi yang betul-betul bermanfaat. Makanya kita dalam beberapa kesempatan pernah buat dengan rekan-rekan pemuda, saya pernah buat namanya Palanta Kayu Kolek. Isiannya sebenarnya adalah perkumpulan dari teman-teman yang biasa maota. Ayo kita maota untuk sesuatu yang betul-betul ada isinya. Ada isinya. Saya waktu itu selaku Pok Darwis di Kayu Kolek, saya mengundang dari pemerintah Nagarinya, dari nenek mamaknya, dari pemudanya. Yuk sumbangkan pikiran untuk Nagari. Terakhir kita juga pernah membuat semacam wadah untuk menyalurkan aspirasi pemuda, karena memang saya lihat masyarakat kita tipikalnya ketika kita undang dengan undangan formal ke Nagari itu mereka berat untuk datang. Tapi di lapangan itu dengan leluasanya mereka bicara. Mungkin ide saya saran ini kalau mengasih undangan ke masyarakat dengan berbentuk surat dikasih di bawah NB itu. Titik 2, segala biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh kantor wali nagari, harusnya seperti itu. Iya, sebenarnya enggak, itu bukan saran ya. Bukan saran. Kalau kita memang kegiatannya formal, kita bisa alokasikan. Ada kan? Saya sampaikan kepada Karang Taruna. Karang Taruna, jangan salah. Karang Taruna adalah salah satu lembaga yang diakui oleh negara. Iya, ada anggarannya kan? Boleh Nagari menganggarkan untuk kegiatan Karang Taruna. Tidak ada lagi alasan sebenarnya ini khusus untuk Karang Taruna Nagari ya. Nah, tidak ada lagi alasan Karang Taruna mengatakan, oh kami tidak bisa berbuat apa-apa
karena tidak ada anggaran, tidak ada ceritanya, tidak. Oke, menarik sekali. Saya minta Pak Wali menyampaikan pesan kepada masyarakat dan kepada Karang Taruna. Oke, ini closing berarti ya? Belum ya. Sampaikan dulu pesan. Untuk masyarakat, pesan ya. Pesan untuk masyarakat tentunya mari. Saya selalu sampaikan, sehebat apapun wali nagarinya, sehebat apapun pemimpinnya, tapi kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat, maka nagari ini tidak akan menjadi apa-apa. Karena membangun nagari bukan hanya tugas seorang wali nagari, tugas sekretaris nagari, perangkat nagari, bukan hanya tugas orang-orang yang dalam tanda kutip makan dari uang negara, tapi adalah tugas kita bersama. Maka seluruh unsur masyarakat, pemuda, Karang Taruna, nenek mama, alim ulama, cedik pandai, Suluh Bendang dalam nagari. Ya, seluruh unsur Bundo Kanduang. Mari kita membuka mata kita betapa besarnya potensi nagari dan akan sangat disayangkan ketika kita tidak mampu membangun dan memaksimalkan potensi yang ada. Menarik. Itu pesannya untuk masyarakat ya. Pesan untuk masyarakat itu sudah masuk rangkap di Karang Taruna dan Muda ya. Semuanya. Nah, ini sedikit aja pesan untuk sesama aparatur di Wali Nagari sendiri dengan Jorong, dengan staf-staf di sana. Ada nggak yang ingin disampaikan? Untuk perangkat atau staf ya? Tepat waktulah datang gitu misalnya. Enggak. Jadi itu salah satu poin ya, tepat waktu itu. Tapi saya selalu berprinsip pada teman-teman, bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati, jangan bekerja hanya mengharap materi. Kenapa? Ketika kita bekerja dengan hati, dengan niat tulus, yang berat itu akan terasa ringan. Tapi kalau hanya mengharapkan materi, hanya mengharapkan materi, mohon maaf ya. Rasanya menjadi perangkat nagari, kepala jorong, sama penghasilannya dengan anggota saya di Bumi Sekabu. Ini bukan tidak merendahkan ya. Jangan terlalu rendah, terlalu kecil rasanya kalau kita mengabdikan diri hanya mengharap materi. Jadi lebih dari itu niatkanlah, karena saya yakin menjadi perangkat nagari bisa menjadi ladang amal untuk meraup pahala, karena kita berbuat untuk kebaikan orang banyak. Menarik sekali. Nah, ini yang terakhir saya minta kepada Pak Wali ya. Punya pesan atau harapan nggak untuk program saya ini, Otaki Ota Terkini? Saya minta dari Pak Wali ini ya. Otaki Ota Terkini. Apalagi hostnya dari kampung sendiri ini, walaupun KTP-nya di Payakumbuh Utara ya. Boleh. Pertama untuk host Otaki, ini saya berpesan selaku wali nagari. Jangan dibully ya. Selaku wali nagari, sehebat apapun kita di luar, sesukses apapun, jangan lupa kita makan, minum, lahir itu dari Bumi Sekabu. Bumi Sekabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang. Nyindir lagi nih. Jadi sehebat apapun kita, jangan lupa kampung kita lah sebenarnya yang mengantarkan kita sampai saat sekarang ini. Saya nggak hebat Pak Wali, saya berproses dan belajar terus. Cuman kesempatan untuk berkarya merendah lagi nih ya. Di kampung kita itu belum. Cuma sudah ada sih video-video yang kami bikin ini itu segala macam. Cuman karena tuntutan hidup saya sebagai sumando di sini ya. Nah itu jawaban klise. Klise lagi ya. Sebenarnya kalau mau banyak potensi, banyak sumber-sumber ekonomi yang bisa dikembangkan di nagari, tidak harus keluar sebenarnya. Saya sudah buktikan itu ya. Saya sudah buktikan itu. Dan untuk Otaki, semoga tetap menjadi sebuah program yang bermanfaat, dengan topik-topik dan pembahasan bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak, dan dengan gaya khas hostnya bisa menjadi tontonan yang bermanfaat lah. Amin. Mudah-mudahan sukses terus untuk Otaki dan sukses untuk Denai TV kedepannya, bisa menjadi go nasional. Amin. Ini sebenarnya benar Pak Wali ya, yang saya undang di sini, yang kami undang di sini ini bukan sembarangan orang.
Boleh sih orang itu pejabat, boleh orang kaya, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, nggak berpengaruh di masyarakat, ya maaf saja. Kemarin aja Presiden Amerika Serikat Joe Biden pernah mau datang ke sini, cuman ada kontroversi antara Israel dan Palestina ya. Jadi kita undang, takutnya jadi masalah ya. Namanya OTA ya, boleh aja ya. Jadi kalau saya sudah tidak heran karena memang banyak orang kampung saya itu yang kadang dia suka menghayal ketinggian. Iya pasti. Ya, Sikabu itu terkenal dengan anak mudanya yang punya hayalan tingkat tinggi. Ya karena lokasinya tinggi. Ya. Lokasi daerah itu tergantung. Host yang kebetulan mau orang kampung saya. Oke, makasih Pak Wali sudah hadir di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sekali atas perhatiannya, doa-doanya dan harapannya untuk kita semua di sini ya. Terakhir, dari obrolan kita yang lumayan panjang tadi ya, sebenarnya singkat kalau kita maknai sejujurnya ya. Sebenarnya saya ingin ngobrol panjang lagi. Nantilah kalau kita undang lagi nggak kapok kan? Siap. Ya, dari bincang-bincang tadi ada 2.231 kesimpulan yang bisa saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya sampaikan. Saya mengutip dari obrolan Pak Wali bahwa menjadi seorang pemimpin itu ikhlas. Bekerjalah dengan ikhlas, jangan hanya mengharapkan materi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin jangan baper. Ya, betul. Ya? Jangan baper. Jangan baper. Baper boleh, tapi jangan terlalu. Ya. Karena itu akan merugikan kita dan orang banyak. Oke, makasih Pak Wali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang Pak Wali inginkan, apa yang Pak Wali harapkan secepatnya menjadi kenyataan. Amin. Semoga betah ya menjadi wali ya. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Kepada masyarakat yang menonton, saya pribadi dan DNTV, kalau ada salah-salah kata kami minta maaf. Terima kasih sudah ditonton. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, dengan tetangga, dengan Pak Jorong, dengan lurah, agar Anda mudah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintahan. Apalagi di masa pandemi ini, jangan sombong-sombong, ikut gotong royong datang kematian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.